Assalamualaikum. Bukannya. Woi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Bukannya ngerjain takjil malah tidur. Ngantuk. Ya, udah jam berapa? Tidur. Jam-jam gini tuh enak tidur. Sana. Apa Puasa iya sih bentar. puasa, tapi kerjanya kerja. Assalamualaikum. Salam. Mas Di. Mukanya bengep banget kenapa nih bengep? Nah, kayak baru bangun tidur. Alhamdulillah. Tidur mulu, Din. Pulas banget, Ya pulas. Allah. Enak tidur. Enak ya. Pak Ustadz Pak Temen Roni. puasa kan. Kan lu mau jadi ustad. Mau jadi ustad kan berteman sama ustad jadi ustad juga. Ya kan. Siap, Mas Sana Di. siapin dulu takjilnya. Ya. Pak, Ya bentar. dia tidur mulu. Iya, bukan tidur malah. Bukannya tidur. Bukannya nyiapin takjil malah tuh. Bulan puasa jadi nggak fokus saya. Harusnya kalau tidur jangan di bangunan. Bangun nih. Oh, kita masuk Aja, Pak Roni. plesetan ya. Oke. Ayo. Komedi. Oke. Komedi plesetan. Itu tuh tidur tuh kalau kayak gitu tuh katanya di bulan Ramadan itu salah satu yang berpahala. Bener nggak sih Pak Ustadz? Atau malah merugi? Ya kan? Katanya tidur tuh berpahala loh, kan nggak buat dosa dia. Ya. Gitu. Gini, konsepnya kayak gini sih sebenarnya. Memang kita sering dengar bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah pahala, ini dan lain sebagainya. Tetapi sekadarnya gitu loh, sesuai dengan kebutuhan gitu. Iya. Jangan berlebihan. Kalau Mas sampai, Denny iya sampai ngelupain tanggung jawabnya dia kan. Kan Kagak. ini udah jamnya. Iya bentar lagi kan untuk mau beli buka nih, takjil, mau beli ya kan? takjil. Dia sudah masak belum? Buatan. Udah masak belum? ini yang harus dihindari gitu loh Pak Ron. Kayaknya tidurnya dari tadi nih, dari lohor, Iya, habis sholat habis lohor. Udah asar belum? Udah asar belum? Sholat asar belum kan tuh? Iya ketiduran tadi. Ketiduran. Tuh Maksudnya apa? Maksudnya tadi itu yang disampaikan, yang ditanya Pak Roni itu gimana nih tentang tidur itu gitu. Tidur itu sebenarnya baik sesuai dengan kadarnya dan dengan niat supaya tidur kita di dalam Ramadan ini berpahala, kita harus punya niat supaya kita kuat untuk beribadah. Kalau tidur doang tanpa niat itu jatuhnya mubah, itu jatuhnya apa? Nggak dapat apa-apa gitu, ya udah tidur aja gitu. Tapi kalau mau tidurnya itu berpahala, diniatkan ketika bangunnya itu kuat beribadah dan lain sebagainya. Betul juga kata Pak Roni, memang tidur itu juga bisa menyelamatkan orang dari hal-hal yang tidak baik. Salah satunya apa? Daripada dia bangun bermaksiat, daripada dia bangun nonton konten-konten yang buat pahala-pahala puasa gitu. Dia Ngegodain cewek mulu gitu kan. Godain cewek. Ngegodain cewek. Itu daripada bisa tidur ya Pak Ustadz ya? Mendingan tidur artinya sesuai dengan kadar dan proporsinya. Kayak gitu. Oh, jadi. Bukannya puasa dari sahur sampai buka tidur terus. Ya kan asal ada niatnya kata Pak Ustadz. Ya Iya, kita niat nih udah ngantuk nih, habis sahur karena begadang kan. Niat. Terus bangunnya wah nanti pas itu. Iya. Gak apa-apa, ya udah. Sholatnya di Gak apa-apa tidur aja, THR gak gue tanya. Ayo pilih mana? terus sholatnya digabung ya kan, lohor, asar, mau maghrib gitu. Karena nggak jarang tahu Mas Din orang yang puasa cuman dapat haus dan laparnya doang. Tapi pahalanya Gimana? Puasa itu makanya kata Allah bahwa puasa itu adalah milikku katanya, li'ana. Jadi puasa itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Karena orang yang berpuasa itu cuman ditahu sah atau tidaknya itu oleh Allah tahu. Ditahu diterimanya atau tidak itu oleh Allah. Kenapa? Karena boleh jadi nampaknya dia itu seperti orang yang lemes banget. Bisa jadi dia nggak puasa. Kalau dia bangunnya jam pas zuhur nih, bangun, dia tuh habis zuhur tidur lagi, asar bangun lagi. Maksudnya zuhur tidur, Ya, Tapi asar dia sholat. lagi. dari subuh nih tidur, bangun-bangun mau sholat zuhur, habis zuhur tidur lagi tuh. Nah, bangun-bangun asar. Itu gimana? Ini penting kita bahas. Memang ada beberapa orang yang tadi nilai puasanya itu berkurang karena pertama dia lalai dalam sholatnya. Artinya dia tidur dari habis sahur sampai dia berbuka Maghrib. itu sampai berbuka baru bangun lagi, nggak sholat wajib, itu merugi puasanya. Pertama, bagaimana kalau konsep Mas Din kayak tadi? Merugi juga. Merugi. Kenapa? Karena Mas Din melewatkan momen-momen dan masa-masa Anda itu harus beribadah. Puasa itu bukan banyak tidurnya, puasa itu banyak ibadahnya. Oh, Nah, keren. Pak Ustadz, apa aja sih yang bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan itu?
Ya di antaranya kita udah bahas tadi orang yang banyak tidurnya yang berlebihan sehingga dia lupa, lalai dengan kewajiban sholatnya dan lalai dengan ibadah-ibadah lain-lainnya. Jadi itu termasuk orang-orang yang merugi dalam berpuasa. Tetapi yang lebih daripada itu, orang yang merugi dalam berpuasa itu di antaranya itu juga Pak Ron adalah orang yang sengaja berbuat keburukan sekecil apapun atas dasar bahwa oh ya udahlah mumpung ini bulan suci Ramadan nanti toh diampuni juga oleh Allah. Kalau ada perasaan seperti itu kita sengaja untuk melakukan keburukan-keburukan kecil mumpung di bulan Ramadan, ini juga termasuk orang-orang yang merugi di dalam puasanya karena dia tidak menghargai bulan suci itu sendiri. Jadi orang yang tidak menghargai bulan suci Ramadan, Mas Din, itu rugi dalam puasanya. Yalah. Bagaimana cara kita tidak menghargai bulan suci Ramadan? Ya tadi, tidak berusaha menjadi lebih baik. Iya. Itu salah satu cara kita tidak menghargai bulan suci Ramadan. Makanya saya sangat apresiasi orang-orang yang mungkin di dalam bulan suci Ramadannya dia kayak dia kayak masih berbuat maksiat-maksiat yang kecil-kecilan. Let's say lah kalau di dalam kita misalkan masih pacaran nih, dalam bulan suci Ramadan dia mengurangi intensitas pacarannya, misalkan kita hormatilah Ramadannya gitu. Meskipun nanti di luar Ramadan dia punya niat lebih daripada itu, ya itu kembali kepada dia. Yang penting di dalam bulan suci Ramadan kita berusaha meminimalisir keburukan dan memaksimalkan kebaikan. Itu Pak Ron. Meminimalisir potensi-potensi dosa ya Pak Ustadz, Iya, ya. dan memaksimalkan kebaikan. Maka sebaiknya ya tadi banyak melakukan hal-hal kayak positif aja. Positif. Saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Sebentar lagi nanti akan saya tanya. Cuman mungkin nanti kamu udah siap-siap semua. Udah. Iya, Udah. Mata udah seger kan? Ya udah. Nanti Dikit sih. siapin 50%. takjil bentar lagi maksudnya. Aman. Nanti kita akan lanjutin Pak Ustadz. Ngerjain apa tidur? Nah, tadi Didin kan udah mempersiapkan bumbu-bumbu semua untuk kita berbuka bareng tuh nanti Pak Ustadz. Kita lanjutin Pak Ustadz diskusinya. Kalau misalnya kita berpuasa nih Pak Ustadz, apakah yang disebut merugi juga ketika dia berpuasa hanya berpuasa aja tidak makan dan tidak minum, tapi ibadah-ibadah lain dia tidak tingkatkan gitu Pak Ustadz, misalnya ya, dengan salat sunnah, doa atau belajar ngaji atau gimana Pak Ustadz? Dia cuma nahan lapar dan haus saja. Merugi, sangat merugi Pak Ron. Kenapa? Karena diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkhususkan 1 bulan ini supaya kita itu bisa jauh lebih baik dari sebelumnya, supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena meningkatkan ketakwaan itu bukan suatu hal anjuran biasa-biasa saja tahu. Anjuran itu wajib. Ya. Meningkatkan ketakwaan itu anjuran wajib tahu Pak Ron. Coba setiap sholat Jumat salah satu rukun daripada khutbah itu baru dikatakan sah ketika ada ajakan untuk meningkatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu adalah ajakan yang wajib ada di dalam khutbah Pak Ron. Kalau tidak ada ajakan untuk bertakwa, sebagian ulama mengatakan khutbahnya nggak sah tahu. Oh. Artinya apa? Bahwa ajakan untuk meningkatkan ketakwaan itu merupakan kewajiban. Nah, udah kayak ceramah saya. Iya. Artinya kayak gitu maksud saya. Maksudnya ajakan untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan itu benar-benar wajib gitu. Apalagi dalam bulan suci Ramadan itu mesti. Jadi sesuatu yang memang kayak ibadah-ibadah lain tuh harus kita lakukan juga ya. Makanya selalu Mengaji, saya sampaikan, atau apa. betul. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman kalau kita sedang nongkrong-nongkrong itu, kalau boleh minimal setiap kita meninggalkan bulan suci Ramadan ada 1 atau 2 amalan yang kita tingkatkan. Kayak misalkan sebelum Ramadan kita belum pernah sholat duha. Oke deh, saya berazam di Ramadan kali ini punya kesempatan saya ini untuk melatih diri selama 1 bulan full untuk sholat duha konsisten, supaya meninggalkan Ramadan saya bisa konsisten lagi untuk sholat duha. Udah Ramadan Ada ini niat seperti itu. meskipun diperbaiki. cuma 2 rakaat setiap harinya terus konsisten. Masuk Ramadan tahun depan, oke. Ramadan kemarin saya sudah bisa konsisten sampai dengan tahun ini, alhamdulillah saya bisa setiap hari 2 rakaat duhanya. Saya tambah. Ramadan kali ini saya mau konsisten setiap hari 4 rakaat duhanya. Terus kita jaga, nggak perlu banyak Mas Din. Yang penting kita punya tekad untuk meningkatkan nilai ibadah kita setiap Ramadannya. Baik itu dalam bentuk amalan maupun dalam bentuk batin kita. Kayak gitu Pak Ron. Itu harapan daripada Ramadan. Oh, iya. Jadi jangan sampai kita keluar dari Ramadan itu hanya yang kita bawa adalah
tubuh yang semakin langsing. Jangan nanti itu salah satu bonus. Tapi bonus lainnya adalah bagaimana kita membawa ibadah baru apa nih yang bisa kita telurkan dari Ramadan kita. Tapi biasanya puasa malah tubuh tambah berat timbangannya Pak Ustadz. Nah, karena Tambah gorengan. berat ya. Takjilnya Karena kalau gorengan sama Banyak, manis. Iya. Jadi kayak gitu sih. Pak Ron menurut saya adalah sangat-sangat merugi orang yang Ramadan sekarang sama Ramadan yang kemarin masih sama-sama saja. Itu ciri-ciri orang yang merugi banget itu. Kondisi kita dari Ramadan ini dengan Ramadan kemarin sama, apalagi kalau jauh lebih buruk. Nah, untuk bilang zalik. Aduh, iya, iya, Kayak iya, Paroni iya, dong. iya. Tahun Kenapa lalu lagi puasanya gua? full. Nah, kenapa Paroni? Iya, tahun lalu dia rajin tadarus. Ah. Sekarang nggak pernah tadarus. Nah, Oh iya, Kembali. astagfirullahaladzim. Malah nggak boleh gitu Pak Ustadz ya? iya dong, jangan. Iya, Jadi iya, harus iya, ditingkatkan. Intinya itu, harus ada hal yang baru yang dibawa keluar dari bulan suci Ramadan. Itu amat sangat penting. Nah, jadi itu yang menjadi benar-benar pengingat lah bagi kita di dalam di dalam setiap menghadapi bulan suci Ramadan, kita punya target apa nih? Orang biasanya punya apa ya? Kalau setiap awal tahun punya apa sih istilahnya tuh? Refleksi apa sih bukan. namanya itu? Aduh, Target kayak Iya target. target. goalsnya itu loh apa sih? Goalsnya apa ya namanya Mas Din? Ayo berpikir dong Mas Din, meskipun puasa berpikir dong Mas Din. Iya, sejarah lu. Resolusi. Betul sekali Mbak yang di sana 50.000 untuk Anda. Jadi, orang kalau kita umat Muslim, resolusi kita jangan setiap tahun dong. Ya. Maksudnya jangan setiap tahun baru dong. Ya. Resolusi kita Ramadan kali ini, resolusi kita apa? Oke. Itu yang baik. Misalkan Ramadan kali ini resolusi saya ya tadi meningkatkan duha saya, meningkatkan sedekah saya atau apa. Kalau saya nggak tahu kenapa ya, setiap Ramadan itu saya selalu punya resolusi meningkatkan sedekah. Selalu meningkatkan. Oh yang jarang bersedekah. Jadi bersedekah. Yang nilai sedekahnya tahun lalu itu cuma 5.000 jadi 10.000, jadi 15.000, terus saja seperti itu. Kayak gitu, itu konsepnya. Ya beda-beda orang. Ada yang Al-Qur'annya mungkin. Resolusi saya tahun ini dulu alhamdulillah Ramadan saya full Ramadan itu saya habis 15 juz misalkan. Oke, Ramadan ini saya mau habis 30 juz. Jawab Mas Din, oh bisa tuh. Jus stroberi, jus apel, jangan. Beda. Itu buah-buahan Mas Din. Enak, Boleh dong saya plesetan juga. Tadi Anda plesetan loh. Iya, boleh, Saya boleh, protes loh. Jadi Boleh, gitu. boleh, Pak Tapi Ustadz. Pak Ustadz kalau mungkin bisa dibilang itu ada dua, jatuhnya kalau kayak gitu tuh karena ada yang merugi gitu ya. Ada dua tipe orang ya, maksudnya orang yang menjalankan dan orang yang menghidupkan Ramadan. Menarik, bagus banget. Kalau pandangannya Pak Ustadz nih, POV-nya Pak Ustadz tuh gimana caranya membedakan orang yang menjalankan sama orang yang menghidupkan Ramadan? Deep, ini deep banget. Ini nyampe sih Mas Din. Kalau ini nyampe. Kalau deep tahu nggak? Tidur. Ini jadi gitu. Oh, Oke, kita pisahkan. Ada orang yang menjalankan dan orang yang menghidupkan Ramadan. Menjalankan Ramadan itu kewajiban kita semua. Ya, harus kita menjalankan Ramadan. Cara menjalankan Ramadan diantaranya puasa kita. Tapi tidak semua orang bisa menghidupkan Ramadannya. Ada orang yang hanya menjalankan Ramadannya hanya berpuasa saja. Tapi orang yang menghidupkan Ramadannya adalah mereka yang bukan hanya berhenti di puasa, tapi bagaimana dia memanfaatkan Ramadannya untuk bisa melakukan hal-hal lainnya. Itu menghidupkan Ramadan, Mbak Her. Dan orang yang bisa menghidupkan Ramadan, maka dia bukan saja menjadi orang yang beruntung, tapi dia akan menjadi orang yang menang. Itulah yang akan digapai di hari kemenangan. Karena dia itu bukan hanya menjalankan, tetapi dia menghidupkan Ramadan. Salah satu menghidupkan Ramadan itu seperti apa Pak Ustadz? Dengan cara diantaranya menghidupkan Ramadan dengan memperbanyak Al-Qur'annya. Hal yang tidak bisa dilakukan di selain Ramadan apa? Tarawih. Menghidupkan Ramadan jadi dia dari juga. awal sampai Saya pikir akhir. menghidupkan Ramadan dengan pawai obor bareng supaya senang. Itu termasuk mungkin Pak Ustadz ya? Oke. Beda konsep hidupkan itu. Bisa juga. Bagus. Menarik Pak Roni bilang. Menghidupkan Ramadan bisa nggak dengan pawai-pawean, seremonial, selama itu nilainya positif, itu menarik. Berburu takjil. Kan itu menghidupkan Ramadan. Lebih ke euforianya. Euforianya ya. Akan menghidupkan namanya. Nah, saya ingin garis bawahi tadi seperti event-event kayak kayak tadi obor dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk menghidupkan Ramadan? Itu dua mata pisau yang bahaya. Itu boleh jadi menghidupkan Ramadan atau itu boleh jadi mubazir dalam Ramadan. Kenapa Pak Ustadz? Dia boleh jadi menghidupkan Ramadan kalau kita memang niatnya itu untuk syiar. Oh ya. Untuk syiar kan, untuk syiar bahwa Ramadan kami seru tahu, Ramadan di Indonesia seru tahu, di Mesir menarik.
Kalau Anda di Mesir itu ada judul lagu namanya Ramadan fi Mesir Hagatannya. Itu lirik lagunya kayak gitu. Ramadan di Mesir itu adalah suatu hal yang spesial, hagatannya, suatu hal yang berbeda. Kenapa? Karena di Mesir, Mbak Hera, kalau Ramadan, semua gedung-gedung di Mesir itu lampu-lampunya lebih mengkilap. Dan semua gang-gang di Mesir itu dipasang lagu-lagu apa? Lampu-lampu warna-warni. Di setiap gang di Mesir dipasang lampu-lampu warna-warni. Dan nggak tahu saya pernah cerita atau enggak. Ramadan di Mesir itu dari ujung gang sampai ujung gang, di jalan besar sampai jalan kecil, itu ada meja-meja keluar semua. Meja-meja untuk apa coba? Untuk orang berbuka bersama. Puasa. Oh, jadi dia kalau bisa setiap sore itu berbuka bersama. Iya, berbuka bersama. Seru. Jadi di depan ini ya, kan kami itu pakai di Mesir itu pakai flat ya, pakai imaroh, pakai gedung. Iya. Jadi kami tinggalnya itu di gedung-gedung gitu loh. Nah, mereka itu semua orang-orang Mesir itu mengeluarkan meja-meja rumah meja makan itu di luar. Di luar itu untuk makan bersama keluarga atau orang lain boleh? Semua orang boleh. Umum ya berarti. Bahkan kami sebagai mahasiswa itu ditarik tangan gitu. Untuk makan. Nih seru nih menghidupkan di bulan Ramadan, Nah, kita ini bahas menarik. lagi. Kita Kita bahas lagi nanti. Yeah. Nah, Pak Ustadz tadi menghidupkan bulan Ramadan Yang di Mesir. yang di Mesir. Belum selesai tuh saya Belum ceritain. selesai. Itu gimana? Seru Pak banget ya. Ustadz? Iya. Itu meja dikeluarin itu untuk mereka cuma makan bersama keluarga aja atau gimana, Pak? Semua kita, Pak Ron. Jadi kami nggak tahu kenapa di Mesir itu benar-benar gemuk, Pak Ron. Karena semua orang mau beri kami makan. Literally semua orang. Dan orang Mesir punya kebiasaan setiap Ramadan kayak satu kampung, satu RT itu khusus menyewa chef. Dan chef itu bukan chef sembarang, chef dari hotel-hotel disewa khusus untuk mereka masak full Ramadan di situ. Di rumahnya atau di apanya, Pak? Di mereka itu kayak punya dapur umum gitu loh. Setiap Ramadan ada dapur darurat, Pak Ron. Kayak dapur dibuat khusus orang masak menyediakan orang-orang makan. Yang membiayai, yang beli masakannya. Pertanyaan menarik. Kami kira dulu itu yang membiayai itu para orang-orang kaya. Pernah dalam beberapa kesempatan ternyata orang-orang yang miskin, sorry itu saya miskin ya, kita lihat miskin lah mereka dengan keterbatasan, mereka itu datang ke dapur itu bawa kayak segepok uang yang ternyata mereka kumpulkan 1 tahun full, khusus di bawah uang itu ini buat menu berbuka, buat orang-orang berbuka. Tahu nggak Pak Ron, menu berbuka kami apa? Tebak deh apa? Rasa warna, roti yang ada kambing-kambingnya itu. Kurma-kurma kan biasanya kurma tuh. Iya, Enggak sebesar itu. Salah Ternyata menu berbuka kami itu adalah daging, ayam, sapi, kambing, dan ikan. Tidak pernah nggak daging. Selalu ada dagingnya, selalu ada ikannya. Selalu mewah, Pak. Selalu mewah ya? Nggak pernah cuman kurma gitu. Dan teman minum kita itu selalu cola-cola gitu. Selalu yang bersoda-soda. Karena orang Mesir itu suka-suka yang soda. Kayak gitu. Dan pulang dari situ tidak jarang. Nah, kami sebagai mahasiswa tentu tahu di mana poin-poin yang bukan hanya makan kami pergi ke sana, tapi pulang bawa duit. Kok bisa? Ustaz? Iya, mahasiswa, Mbak. Selalu kami iya. Mereka itu kadang sambil mereka nyiapin itu ditaruh duit. Di bawahnya. Memang mangkok ya. tradisi di Mesir itu memang ketika Ramadan itu benar-benar dihidupkan dengan Full. sedekah dengan apa dengan gitu ya. sedekah. Nggak, saya tuh ngebayangin kalau Boleh ya? seandainya itu ada di sini yang kayak gitu. Heeh. Enggak ada yang susah. Pasti Langsung pada ini semua. Maksudnya ini aja kan yang cuma maaf bukan disclaimer nih, maksudnya bukan yang menghina atau apa gitu, tapi kan yang kita lihat semua di sini kan bagi takjil yang cuma isinya lontong sama tahu aja, kalau itu udah ini. wow, rebutannya ini udah kayak daging, Mbak. Saya pernah tuh dan alhamdulillah kami punya kebiasaan mahasiswa di Mesir itu karena Mesir kebetulan waktu saya Ramadannya di sana itu musim panas parah. Jadi kami mahasiswa nggak punya AC di rumah, itu gila, panasnya itu gila. Iya. Panas Mesir itu gila, nggak ada AC. Jadi kebiasaan kami itu ke masjid tentu untuk beribadah satu, yang kedua untuk ngadem, izin untuk ngadem kita di sana. Jadi sambil kami ngadem pernah kami ketiduran. Nah, bangun-bangun tidur tidak jarang di bawah sejadah kami itu segepok duit, Mbak. Isinya itu fantastis tahu. Jangan bukan 10.000, 20.000, 1 juta. Ya, baru nih. Duitnya. Kayaknya mau ke Serius, sana. jangan santai. Enggak, daripada ya Salah motivasinya. bukan daripada
lu puasa nih, Ya. tidur doang tuh, bikin warung boiler doang, ya kan? Mendingan lu siapin takjil buat orang buka puasa. Itu kan nggak merugi banget kan Iya. puasanya, karena lu melakukan Ya dia mau ke kebaikan. sana mau tidur terus kemudian ada yang nyelipin duit sejuta kayak gitu. Asli banget di Mesir itu aneh banget orang. Maunya rezeki itu datang dari entah Masya dari Allah mana-mana banget ya. gitu, orang untuk berbagi rezeki kayak gitu. Dan kebanyakan yang dikasih siapa random ya, mau mahasiswa, mau apa. Untungnya mahasiswa sih kebanyakan, tapi random, kebanyakan random. Atau mereka kayak pilih-pilih gitu loh, kayak ini dia mahasiswa dan dia perantau ya, maksudnya dari jauh, yang jauh dari orang tua. Nah, ini dikasih. tapi kalau mahasiswa yang- memang dispesialkan. Oh mahasiswa. Mahasiswa dispesialkan. Enggak apa-apa saya cerita tahadus bin ni'mah. Zaman Covid-19, saya masih ingat betul. Covid-19 2 tahun ekonomi kacau. Iya. Jadi kami mahasiswa juga nggak bisa dikirimin, jadinya banyak dari kami yang berhutang. Ini semasa itu saya diamanahi menjadi wakil presiden mahasiswa pada saat itu. Dan masya Allahnya pada masa kami itu Covid-19, ada satu orang pembisnis taki namanya. Taki itu adalah bukan Taki Malik. Taki itu adalah pembisnis ini, pembisnis tempat tidur. Karpet. Oh, Bukan. tempat tidur. Apa namanya? Apa sih Iya, tempat spring tidur? bednya itu. Spring bed. Ah. Pembisnis spring bed. Tahu nggak? Dia panggil saya sebagai perwakilan mahasiswa, Mas Rifki. Masa orang Mesir bilang Mas, pokoknya Rifki katanya. Rifki, tolong kumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang punya utang. Berapa orang? Semuanya. Data semua orang Indonesia, mahasiswa Indonesia di Mesir yang punya hutang, data berapa hutangnya. Dibayarin Bang. Ini semuanya. Kami kumpulkan Pak Ron. Kami kumpulkan semuanya totalnya 1 miliar. Wow. 900 juta sekian. Kami datang, kami sih nggak berharap banyak ya. Kan kami Iya. suruh kumpulin, kami kumpulin datang. Set. Dilihat sama dia. Oh, oke, kata dia. Datang besok ya, kata dia. Balik lagi kami besok. Tapi jangan lupa bawa koper, kata sama tas. Beneran dong. Duit. Duit semua isinya, Pak Ron. Kami diginiinkan dari bawah mejanya ditaruh. Wih, kaget Pak, hampir pingsan saya di situ, jujur. Duit sebanyak itu, 1 M duitnya. Iya. Cash. Masya Allah. Kerjaan kami di bulan Ramadan itu ngelis orang-orang untuk bagi-bagi hutangnya, semuanya dibayarin lunas. Masya Allah. Dan sayangnya, sorry, saya lupa nulis utang saya sendiri. Ya. Saya lupa nulis utang saya sendiri. Ya, jadi ya adalah lagi rezeki dan yang lain. Ya, berarti kan Asli. poinnya lunas, tuh Pak. berarti ya di bulan Ramadan itu biar kita nggak merugi-rugi banget nih gitu loh Pak. Maksudnya kan bisa dibantu dengan bersedekah kayak gitu. Iya. Menarik ya. Jadi habit. Aduh, saya sebenarnya kalau cerita Ramadan di Mesir itu banyak banget. Banyak ya, menarik Itu ya. salah satunya gitu. Dan menurut saya itu menjadi salah satu menghidupkan bulan Ramadan Menghidupkan tadi itu. agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Di saat orang lain lagi susah kena Covid, dia punya rezeki berlebih, dibayar. Itu Luar biasa. epic sih, epic. Iya, kami pernah semoga masih ada waktu. Kami pernah pulang tarawih, tiba-tiba ada orang yang saya seuzon aja kayak siapa nih orang tua, orang Mesir tua gitu, ngikut dari belakang gitu kan. Tiba-tiba dia megang saya bilang, berapa teman kamu tinggal di bangunan ini, berapa orang yang tinggal? Orang Indonesia. Pada saat itu ada berapa puluh orang gitu kan. Oke, bentar ya. Nah, dia keluarin uang sekepok juga kayak panggil semua gitu kan. Masya Allah banget. Kita bagi-bagi. Luar biasa. Serius itu, wah keluar Ramadan Jadi itu seneng kami- banget nih mahasiswa di sana ya Pak Ustadz Weh, ya? pokoknya Ramadan adalah hari Ngomongin kebahagiaan kami. mahasiswa dan Iya. kok kayaknya saya mau ngerugi nih. Mana orangnya? Enggak, bukan, soalnya ada bau-bau tidak sedap. Oh, Jangan-jangan dia ketiduran. jangan-jangan dia tidur lagi nih. Ya Allah, Pak Hera, ini bau gosong. Tuh kan benar, dia tidur Ya lagi. Allah, Mas Din. Iya, dia tidur lagi.